Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puriski Deda Putri dalam mata kuliah inovasi. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan pelajari dasar-dasar dari inovasi. Langsung saja masuk kepada materi. Oke, inovasi. Ya, kita mulai dari definisi inovasi terlebih dahulu. Inovasi adalah suatu ide, gagasan, objek, dan praktek yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok orang tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Jadi inovasi itu bisa berupa ide, gagasan, objek, ataupun suatu praktek ya, proses yang dilandasi dan diterima oleh orang-orang itu sebagai suatu hal yang baru yang belum pernah sebelumnya ya. Dan mereka mau mengaplikasikan inovasi tersebut, ide tersebut, gagasan tersebut begitu. Kemudian inovasi itu bisa berupa produk, bisa berupa jasa, bisa berupa solusi. Jadi tergantung ketika kita berbicara mengenai bisnis, jasa, maka inovasi itu bisa berupa inovasi pelayanan. Atau kalau produk, mungkin dari produk yang inovatif, teknologinya mungkin, atau solusi. Ada permasalahan, dicarikan solusi, ternyata solusi ini merupakan solusi yang inovatif. Gitu. Kemudian tujuan inovasi, apa sih sebenarnya tujuan inovasi itu? Ya, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas. Yang kedua, mengurangi biaya, ya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengganti produk atau layanan, mengurangi konsumsi energi. Jadi kalau kita berbicara mengenai konteksnya bisnis misalnya, ya, inovasi itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas baik produknya maupun jasanya misalnya. Kemudian mengurangi biaya. Ketika biasanya untuk memproduksi suatu barang atau jasa itu harga pokok produksinya sekian. Oke, berarti kita lakukan inovasi supaya biaya yang dikeluarkan tidak sebesar yang sebelumnya. Terus bisa juga untuk menciptakan pasar baru. Ketika ada inovasi mengenai suatu produk atau jasa tertentu, kemudian ada orang-orang yang biasanya bukan termasuk dalam target dan segmen bisnis yang kita jalani menjadi tertarik. Nah, ini adalah peluang pasar baru, ya. Kemudian memperluas jangkauan produk, ya, bisa juga kemudian untuk mengganti produk atau layanan. Ketika ada produk atau layanan yang kita punya di dalam suatu bisnis itu sudah tidak relevan lagi dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, maka itu perlu dilakukan suatu inovasi untuk mengganti produk atau layanan tersebut. Kemudian mengurangi konsumsi energi. Nah, ini kaitannya dengan penggunaan energi dalam proses operasional perusahaan atau produksi atau proses pelayanan di dalam suatu perusahaan. Gitu. Itu tujuannya inovasi. Kemudian ciri-ciri inovasi, ya. Yang pertama itu memiliki ciri khas, ya. Dengan kata lain, suatu ide dapat dikatakan inovasi jika dia memiliki suatu ciri khas yang spesifik, yang unik, begitu. Kemudian merupakan ide baru, suatu ide yang belum pernah ada atau dipublikasikan sebelumnya dan diungkapkan sebelumnya, itu merupakan sebuah ide baru atau inovasi. Kemudian dilakukan secara terencana, jadi nggak dengan tanpa planning, tapi dilakukan secara terencana. Suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi jika dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Jadi kalau tidak sengaja, itu bukan termasuk inovasi. Kemudian memiliki tujuan, ya. Ketika inovasi itu tidak memberikan hasil atau dampak yang positif untuk apapun, ya itu bukan merupakan suatu inovasi. Tapi kalau inovasi itu memberikan dampak yang baik untuk suatu hal gitu ya, kemudian dia memiliki tujuan yang baik, maka dia dikatakan sebagai inovasi. Ya, inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Memang ada tujuan di balik pelaksanaan suatu inovasi. Oke. Nah, dari mana aja sih sebenarnya sumber inovasi itu? Ya, inovasi itu ada dua macam. Ada yang benar-benar baru, yang original. Ada yang sudah melewati peningkatan yang signifikan. Jadi memang sudah ada sebelumnya, kemudian ditambahkan atau dikembangkan ya menjadi suatu peningkatan yang signifikan. Ada dua hal inovasi ini ya, berbeda. Nah, ide. Ide itu bisa dari mana saja, ya. Tapi kita bisa membangun sebuah ide dengan salah satu caranya adalah dengan brainstorming, ya. Apa sih sebenarnya brainstorming itu?
kita bisa membuat brainstorming suatu ide dengan cara yang pertama, fokus on quantity, criticism, get wild ideas, and combine and improve ideas. Jadi, kalau kita mau brainstorming suatu ide, kita nggak boleh membatasi pikiran kita. Kita harus berpikir out of the box, ya. Kita apa aja yang berkaitan dengan hal tersebut kita tuliskan terlebih dahulu semuanya dari A sampai Z kita tuliskan. Itu namanya brainstorming. Kemudian tidak boleh ada benar ada salah, semuanya harus dituliskan, ya. Coba untuk membuat ide yang di luar nalar, yang out of the box, ya, di luar dari biasanya. Kemudian setelah kita dapat poin-poinnya yang penting, kita akan mendapatkan akar-akar idenya tadi, kemudian kita akan combine atau kita akan gabungkan berbagai macam ide tadi, dan kita akan mendapatkan ide besarnya. Nah, itu adalah ide yang merupakan inovasi. Dengan cara didapatnya dari brainstorming. Ya. Nah, apa bedanya antara ide, kreativitas, dan inovasi? Ya. Kalau ide itu kan outcome-nya ya, hasilnya. Nah, kreativitas sama inovasi ini sendiri merupakan proses yang saling terkait sebenarnya. Ya, kreativitas merupakan pengembangan ide-ide baru. Ya, kalau inovasi adalah proses penerapan ide-ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. Jadi kita prosesnya itu dari creative thinking dulu, berpikir kreatif, baru mendapatkan sebuah ide inovasi. Ya, jadi kreativitas merupakan pengembangan ide baru. Nah, di inovasi kita terapkan ide-ide tadi di dalam sebuah praktek. Gitu. Ya, kreativitas merupakan interaksi antara potensi individu dengan lingkungan. Tapi inovasi adalah keberhasilan sosial dan ekonomi berkat atau ditemukannya sebuah cara yang baru. Begitu. Oke. Nah, apa saja sih tahapan dalam inovasi? Ya, 5 tahap inovasi. Inovasi itu sendiri adalah saat ke-6 fase ini harus dijalankan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Ya. Yang pertama, identify. Kita pahamin dulu tren yang ada. Ya, kita pahami tren yang ada, mencari peluang untuk mengembangkan bisnis. Ya, identify, cari tahu dulu. Ignite, melahirkan sebuah ide dan menciptakan produk atau solusi yang baru. Kemudian kita investigasi. Kita coba buat pilot project, prototype, uji coba lah, tes. Kemudian kita investasikan, meyakinkan investor untuk memperbesar skala bisnis. Jadi kita bisa menawarkan ide kita ke investor untuk bisa menginvestkan sebagian modalnya. Kemudian implement, ya. Setelah mendapatkan investasi, ya udah kita laksanakan, kita implementasikan, melaksanakan proses, melaksanakan proyek, ya. Kemudian setelah diimplementasikan, ini harus ada yang dikembangkan nih, nggak boleh gini-gini aja. Maka ada tahapan namanya improve, ya, mengoptimisasi dan memperbaiki dari kegagalan yang ada sebelumnya. Itu tahapannya. Ya, apa aja sih sebenarnya karakter dari seorang inovator ya? Ada 5 karakter dari inovator. Yang pertama, dia pasti orangnya selalu ingin tahu, tidak monoton. Jadi nggak, ya udah terima aja yang ada, nggak. Dia pasti pengen tahu lo kenapa, kritis biasanya. Ya, kreatif. Kalau memang tidak bisa dengan cara A, dia cari cara yang lain. Tidak langsung mengeluh, tapi dia mencari cara. Terus courageous ya, tidak takut terhadap semua halangan. Dia menganggap halangan, tantangan, rintangan itu menjadi sebuah kesempatan, peluang. Kemudian committed, berkomitmen. Kalau sudah dia mengatakan A, maka dia akan sesuai dengan ucapannya itu, komitmen. Kemudian clever, pasti dia adalah orang yang cerdas. Karena dia bisa berpikir dari segala sisi sehingga dia bisa menciptakan sebuah inovasi. Kemudian, berarti kalau saya tidak cerdas, saya merasa tidak cerdas, berarti saya tidak inovatif. Bukan begitu. Jadi, itu ada namanya mind blocking. Kita tidak boleh berpikir bahwa diri kita ini tidak inovatif, kita tidak kreatif, kita tidak punya ide, kita tidak berpikir out of the box. Jangan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi, kita harus percaya bahwa kita adalah orang yang mempunyai kreativitas tinggi, inovatif, dan itu kita latih pelan-pelan supaya memang kita bisa mendapatkan inovasi atau ide untuk bisa mengembangkan apa yang kita punya saat ini. Tuh. Nah, for good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, and debate. Jadi nggak melulu inovasi tiba-tiba datang begitu saja.
pasti ada pro kontra, pasti ada perdebatan di dalamnya, konflik ya, argumentasi gitu. Ini menurut Margaret Haberman ya. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah proposal inovasi untuk investasi, yang pertama adalah kita harus mengetahui ide kita sendiri sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya ide kita ini. Kemudian kita gambarkan kira-kira pasarnya seperti apa, ya. Bagaimana cara melaksanakan ide tersebut, sumber daya dan anggarannya dari mana, mengidentifikasi target pasar, proporsi nilai dan harga, mengidentifikasi hambatan utama dan cara mengatasinya. Dalam semua hal itu pasti akan ada hambatan yang diprediksi. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana kita memastikan keberhasilan jangka pendek dan juga jangka panjang. Baru kita bisa membuat sebuah proposal inovasi untuk investasi. Nah, implementing innovation, mengimplementasikan sebuah inovasi. Dengan cara apa? Think big, ya. Berpikir secara besar, start small, mulai dari hal yang kecil, jangan langsung mulai dari hal yang besar. Pasti tidak akan bisa terwujud secara langsung. Kemudian, mulai dari sekarang, act now. Begitu ya. Perhitungkan dan minimalisasi resiko. Kalau kita baru memulai suatu ide atau suatu bisnis atau inovasi, coba kurangi resiko yang ada. Ya, tebarkan informasi tentang produk, luncurkan produk secepatnya, minta feedback atau umpan balik dari pelanggan kita untuk perbaikan karena pasti ada yang merasa kurang, ada satu hal yang kurang dalam suatu produk atau jasa. Ya, laksanakan proyek dalam skala besar dan tingkatkan volume. Ini ketika sudah berjalan maka kita bisa mengembangkan ide kita tadi atau ide bisnis kita tadi menjadi skala yang lebih besar. Oke. Mengukur keberhasilan sebuah inovasi ada dengan cara kuantitatif, kualitatif, dan finansial. Kalau kuantitatif kita lihat dari jumlah pelanggan yang ada, jumlah pembelian ya, kemudian jumlah komplain. Kualitatif bisa dilihat dari indeks kepuasan pelanggan, popularitas produk, kedekatan emosional dengan pelanggan. Kemudian dari sisi finansial ya jelas, keuntungan, profit kita berapa sih sebenarnya sama omset, nilai total penjualan. Oke, demikian untuk pertemuan yang ketiga ini mengenai dasar-dasar inovasi. Langsung kita jabarkan ke dalam implementasi bisnisnya gitu ya. Karena kaitannya inovasi yang dikomersialisasi pasti adalah sebuah bisnis. Begitu, jika ada pertanyaan dipersilahkan melalui email atau WA. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan di UBL App, silakan dikerjakan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.